الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أشرف القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu dan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Melalui pertemuan yang mulia ini, Fatih ingin mengajak kita semua, mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud nyata dari meningkatnya iman dan takwa seorang hamba kepada Rabb-Nya itu terlihat dari semakin meningkat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, seandainya tidak kita imbangi, tidak kita paringi dengan rukuk dan sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita tergolong hamba Allah yang kufur nikmat. Allah telah menyediakan satu azab yang teramat pedih bagi orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Orang-orang yang mengingkari nikmat Allah adalah orang-orang yang tidak mau rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sadar sesadarnya tingkat ketergantungan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala teramat tinggi. Kenapa? Karena apapun yang kita miliki hari ini, harta, jabatan, keluarga, kemewahan dunia yang Allah berikan, yang kita miliki hari ini, itu semuanya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena usaha kita. Allah mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Barang siapa yang pandai dan mau bersyukur, Allah akan berikan tambahan karunia kepadanya. Jadi tambahan karunia Allah itu bukan terletak dari seberapa lebar kebun ladang kita, bukan terletak dari seberapa tinggi jabatan kita, bukan terletak dari seberapa hebat kokoh otot kita,
Tapi bertambah atau tidaknya nikmat Allah itu sangat dan amat tergantung dari seberapa besar rasa syukur hamba kepada Rabbnya. Itu kalamullah, itu Allah yang berkata. Oleh karena itu masalah hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita menginginkan nikmat Allah bersengaja bertambah kepada kita, kuncinya tidak lain adalah dengan bersyukur. Wujud nyata dari rasa syukur seorang hamba itu rukuk dan sujud di hadapan Allah harus lebih diperbaiki. Masalah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam waktu yang relatif singkat ini, Khatib ingin coba mengajak kita kembali melihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 104. Kemarin waktu Idul Adha, hampir semua khatib membaca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Ini ayat yang menjadi landasan kebijakan hukum dalil tatkala Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan menyembelih putranya Ismail. Fase itu sudah berlalu, tapi yang ingin kami kedengarkan pada hari ini adalah mari sama-sama kita belajar dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari tema singkat kita belajar dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Masalah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga derajat sepanjang masa. Kalau orang sekarang mengatakan rule of model dalam kehidupan rumah tangga, model yang paling cocok bagi kita hari ini adalah keluarga Ibrahim alaihissalam. Apa yang ingin kita pelajari dari Ibrahim alaihissalam? Ini yang barangkali ingin kami perkenalkan. Pertama, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah, ini kemarin sudah dibicarakan oleh Khatib Idul Adha. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya, menyembelih putra sematawayangnya, apa yang pertama dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam? Apakah Nabi Ibrahim langsung mengeksekusi? Ternyata tidak. Ini indahnya. Padahal Nabi Ibrahim itu Rasul. Yang dia dapatkan adalah mendapatkan perintah dari Allah. Nabi Ibrahim seorang ayah. Nabi Ibrahim seorang kepala keluarga yang memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan hitam atau putih dalam kehidupan rumah tangganya. Namun tidak, karena Nabi Ibrahim sadar-sadarnya bahwa ini menyangkut hak hidup anaknya, hak hidup orang lain. Yang pertama dilakukan adalah berkomunikasi. Ini pelajaran pertama. Apa komunikasi timbal balik antara kepala keluarga, antara Ibrahim dan anaknya Ismail? Ada komunikasi timbal balik antara Ibrahim suami kepada istrinya Siti Hajar. Nah, ini pelajaran bagi Ibrahim yang hidup di abad yang ke-20 ini. Sudahkah kita berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan kita? Seberapa sering kita berkomunikasi dengan istri dan anak-anak kita? Terkadang kita berlaku otoriter dalam menentukan kebijakan dalam rumah tangga kita. Yang kita inginkan istri kita, anak kita, sami'na wa ata'na, tanpa bisa memberikan pendapat sedikit pun. Padahal kita bukan Rasul, kita bukan siapa-siapa. Lalu kenapa kita harus otoriter diktator dalam rumah tangga kita?
Ibrahim al-Hadirin. Terkenal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam surah As-Saffat ayat 2 kepada putranya Ismail, putra sematawayang yang dia tunggu hadir kehadirannya puluhan tahun, sampai puluh tahun. Diperintahkan oleh Allah Ibrahim sebagai anak. Paginya rapat dadakan Ibrahim dengan anaknya. Apa pendapat? Dari malam ayah bermimpi menyembelih kau. Luar biasa. Ada komunikasi, ada jalinan komunikasi antara ayah dengan anak, ada komunikasi jalinan komunikasi antara suami dengan istri. Itu yang harus kita pelajari untuk Ibrahim hari ini. Siapapun kita, apakah kita itu jabatan, pejabat, harus komunikasi dulu dengan orang lain, dengan orang-orang yang berada di bawah kita. Jangan membuat kebijakan yang tidak bijak. Hari ini banyak pejabat kita mampu membuat kebijakan, tapi kebijakannya tidak bijak. Kebijakan yang dibuatnya bukan mensejahterakan orang lain, tapi menjahatkan dan membinasakan orang lain. Salah satu kebijakan Tapera, tabungan perubahan rakyat. Ini kebijakan saling. Yang pertama, ada komunikasi timbal balik antara seorang ayah dengan keluarga. Masa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, secerita apapun Ibrahim kepada anaknya, maka ada orang yang tidak sayang sama anak. Tidak ada orang yang tidak sayang sama anak. Hari ini bangsa tidak mau menekan anaknya sendiri, apalagi manusia. Saya sayang apa? Secinta Ibrahim kepada anaknya Ismail, tidak membuat dia goyah, tidak dia membuat dia mengabaikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang kedua. Kita terkadang karena urusan duniawi kita mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah memandang azab di masjid kita ini, kita masih sibuk dengan urusan duniawi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita, ayuhal hadirin, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum wa amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, jangan karena harta, karena anak membuat kamu lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin hamba Allah, bukan hamba dunia. Kita ingin hamba Allah, bukan hamba harta. Oleh karena itu jangan sampai kita diperbudak harta. Jangan sampai kita mati-matian mencari sesuatu yang tidak kita bawa mati. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, semuanya pasti akan kita tinggalkan seiring jasad kita di dalam dunia lain. Masa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga dan yang terakhir, pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kolaborasi antara Ibrahim dan Siti Hajar, perpaduan antara Ibrahim dan Siti Hajar mampu mewujudkan melahirkan seorang anak yang soleh. Jadi kolaborasi suami dengan istri dalam rumah tangga penting. Jika kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, peran ayah dan bunda teramat penting. Meskipun seorang ayah taat tidak dibarengi dengan istri yang soleha, tidak akan mampu mewujudkan anak yang soleha. Ini bukti sejarah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam tidak mampu mentauhidkan anaknya Kan'an, tidak mampu mentauhidkan Kan'an. Padahal Nabi Nuh itu Rasul, utusan Allah, tapi tidak mampu mentauhidkan putranya Kan'an. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ingin mendapatkan anak generasi kita soleh salehah yang 10-20 tahun ke depan mampu mengisi
ini mampu berdiri di depan teriman nantinya, harus ada kerjasama yang apik yang jadi antara suami dengan istri. Ibrahim dan Siti Hajar mampu melahirkan anak yang saleh yang bernama Ismail, seorang pemuda yang ideal teladan sepanjang masa, seorang pemuda yang berhanya taat kepada kedua orang tuanya, tapi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali khutbah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.